Shalom alaihim bisem Yesus Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu peserta Sekolah Tinggi Alkitab, kali ini kita masuk di dalam pengajaran atau pelajaran nomor 035 ya. Saudara-saudara, kenapa 035 ini kita pilih? Ini soal imamat pasal 20 ya. Imamat pasal 20 ayat 1 sampai 27. Ini kita pilih karena ini ada benang merahnya ya. Ini beda banget dengan di luar sana. Beda banget dalam hal apa sih? Dalam hal mistis, alam roh, penyembahan terhadap roh. Ini dia. Kita sebagai mahasiswa sekolah tinggi Alkitab tidak boleh gagal paham nih. Sebab di luar sana itu selalu nanya ke orang Kristen. Ya yang berikut ini yang coba kita bahas ini ya. Imamat pasal 20 ayat 1 sampai 5. Ini penyembahan terhadap Moloch. Ya. Mengorbankan anaknya. Siapa yang nyembah Moloch mengorbankan anaknya harus dirajam. Nah, sekarang kuisnya. Apa itu menyembah Moloch? Itu kuisnya ya. Anda baca dari ayat 1 sampai 5. Anda simpulkan sendiri yang jelas. Menyembah Moloch itu bagi Allah disebut zinah. Jadi zinah di dalam Alkitab ada yang diartikan sebagai menyembah selain Allah itu disebut berzina. Tapi ada juga yang zinah dalam arti sebenarnya ada. Kali ini yang soal penyembahan terhadap ilah lain itu disebut zina. Ini Moloch ya. Kalau di film-film, ini di film ya. Itu Moloch itu mengorbankan anaknya dicemplungin di api itu. Ada patung dewa apapun bentuknya ya. Moloch ini suaminya dari Asitoret ya. Itu kalau mitologi sana katanya ya. Ya, manusia berkepala banteng. Patung manusia berkepala banteng. Itu mempersembahkan anaknya dicemplungin api. Itu kalau di film. Nah, para peserta sekolah Alkitab baca aja di ayat 1 sampai 5. Ini yang sebenarnya soal Moloch. Apa benar penyembahan Moloch itu dicemplungin api ke api ya? Karena di luar sana juga ya selalu memojokkan orang Kristen tuh, kamu gimana sih pendapatmu tentang yang namanya pemujaan-pemujaan? Sebab ada loh, pemujaan mengatasnamakan Kristen loh. Pakai salib. Bisa dibalik salibnya itu, pemujaan setan itu ya. Atau yang tidak dibalik juga ada. Tapi yang model begini-begini ada nih. Yang mempersembahkan sesuatu, yang mengorbankan sesuatu ada. Ya. Jadi kuisnya adalah apa itu Moloch ya. Terus di ayat 6. Berpaling kepada arwah roh-roh peramal, berzinah, bertanya pada roh-roh harus dilenyapkan. Sekarang kuisnya, tegas saja jawabannya. Boleh nggak orang Kristen ke kuburan doain yang mati? Boleh nggak? Harus tegas orang Kristen. Boleh nggak orang Kristen ke kuburan? Apapun dalihnya, setahun sekali Pak. Ya, kita doain apa? Ya, doain itu ya. Boleh enggak, Pak Pendeta? Doain ke kuburan ya. Kan setahun sekali ini gitu, ya. Mungkin ada yang berdalih seperti itu ya. Coba dijawab dengan tegas. Boleh apa tidak orang Kristen ke kuburan ya? Itu kuisnya. Terus ayat 9. Dilarang mengutuki ayah dan ibunya. Saudara-saudara, hubungan antara ayah ibu dengan anak, kalau sudah dewasa, sudah masing-masing berumah tangga, tidak semulus yang kita bayangkan. Ya, saudara dekat saya. Ya. Misalnya ya, orang tuanya cerai. Kristen kok cerai? Ya,
saudara dekat saya juga cerai, poligami juga, ya. Jadi mereka nggak berani ketemu saya. Wah, ketemu pendeta jangan dah. Ntar ketemu pendeta mah pasti dah, gitu ya. Mereka nggak berani ketemu saya. Jadi menghindar terus. Tetapi kita tidak boleh mengutuki kedua orang tua kita. Itu di sini ditulisnya dihukum mati. Nah, ini yang ayat 10 ini, ya. Perhatikan ayat 10. Zina dengan istri orang lain dihukum mati, rajam. Terus kuisnya bagaimana dengan Matius 19 ayat 9? Boleh cerai karena zina. Baca juga Yohanes 8 ayat 5 sampai 11. Ini penting soal ini karena di sini ada zina dengan istri orang lain. Itu dirajam, dihukum mati. Tapi ada pendeta yang gagal paham, boleh dicerai kalau zina. Nah, silakan Anda baca di Yohanes 8 ayat 5 sampai 11. Yesus saja mengampuni perempuan yang ketangkep zina. Ada pendeta lebih hebat dari Yesus. Nah, silakan itu kuisnya. Bagaimana dengan Matius 19 ayat 9 dan Yohanes 8 ayat 5 sampai 11. Kemudian zina dengan salah satu istri ayahnya. Ya. Mungkin ayahnya itu punya 5 istri. Pasti ada yang muda, ada yang tua. Lalu anaknya ini udah ada yang dewasa ya. Misalnya, nak, sana antar ke istri bapak yang kelima, sana antar makanan. Anaknya sudah dewasa. Sementara istri yang kelima juga masih imut-imut, kurang lebih sepantaran. Maka terjadilah anaknya apa itu di sini ditulisnya zina dengan salah satu istri ayahnya. Itu juga tidak boleh. Ya, sepertinya lucu ya kita bahas ini, tapi ini terjadi di luar sana loh, saudara loh. Ya, supaya saudara tahu nih kenapa tema ini kita angkat, supaya tahu benang merahnya. Ya, terutama yang ke kuburan tadi Anda harus bisa jawab. Bagaimana dengan perempuan yang zina? Harus bisa jawab para mahasiswa sekolah tinggal kita. Terus ayat 12, zina dengan menantu perempuan. Wah, ini juga sering, saudara ya. Mantu perempuan ya, sama anaknya mau, sama bapaknya mau. Bapaknya soalnya duda. Ya. Kenapa bisa gitu? Ya kan nggak ketahuan kan dia punya suami anaknya ya. Jadi rombongan dia nggak apa-apa kan, gitu ya. Zina dengan menantu perempuan itu tidak boleh ya. Ini makanya nih, ini terjadi di luar sana. Kemudian diborong ya. Ibu dan anaknya sekalian dijadiin bini. Pertama yang dilamar anaknya, tapi ibunya kan janda, belum tua-tua juga, belum tua amat. Sama anaknya mau sekalian, ibunya juga dizinahin. Zina ya. Ibu sama bapaknya diborong. Ya, sepertinya hal ini seperti hal kita ketawa ya. Tapi ini terjadi di luar sana loh. Anda para mahasiswa sekolah tinggal tetap harus paham hal seperti ini loh. Ya. Oke. Terus homoseks. Nah, ayat 13. Homoseks. Ya, Anda pasti bersentuhan dengan pertanyaan dari luar sana soal homoseks. Homoseks itu gimana, boleh enggak? Ya. Terus, seks animal, seks dengan binatang, ini juga Anda pasti ditanya. Makanya tidak boleh gagal memahami ini. Ya, saudara ya. Baik, ini Imamat pasal 20 ayat 1 sampai 27 ini tentang urusan-urusan beginian ya. Alam roh, urusan zina, urusan begini. Tidak boleh gagal memahami. Ini pelajaran nomor 35. Shalom aleihim bisem Yesus Wahamasyah. Haleluya. Amin.